pemirsa YouTube yang berbahagia, apa kabar? Jumpa lagi di Anang Stories. Kalau kemarin aku bercerita tentang latar belakang aku dan tujuanku membuat channel ini, pada video kali ini saya akan berbagi tentang sesuatu pelajaran yang boleh aku terima. Mau tahu siapa guru aku? Guru aku adalah seorang anak kecil, teman-teman. Teman-teman mungkin pernah ya mengamati bagaimana perilaku anak-anak ketika mereka bermain, ketika mereka berinteraksi dengan teman. Saya sering mengamati itu karena pada waktu itu saya sering mengantar dan menungguin anak saya ketika dia bersekolah di PAUD ya, pada usia balita dulu. Dan saya mencermati kenapa kok anak-anak kecil itu selalu kelihatan riang gembira, selalu kelihatan berbahagia. Ada rahasia apa di balik sikap mereka seperti itu? Lama aku merenungkan hal itu sampai akhirnya aku mendapat jawaban seperti ini, teman-teman. Kalau teman-teman browsing ya di internet, mungkin teman-teman banyak menjumpai banyak sifat anak-anak yang mulia ya, yang memberdayakan lah pada diri mereka. Tetapi pada video kali ini saya hanya akan fokus membahas salah satu sikap dari anak-anak, perilaku mereka yang menurutku sangat memberdayakan ya, yang bisa membantu kita kaum dewasa ini untuk bersikap. Bagaimana tahu sikap mereka itu? Yuk kita cermati mereka. Teman-teman tahu ya, banyak orang-orang, guru-guru baik di kitab suci yang mereka semua mengatakan memuliakan yang namanya anak kecil. Kenapa seperti itu? Kenapa banyak orang yang justru menyuruh kita untuk belajar, untuk mencermati sifat dari anak kecil? Banyak sifat anak kecil yang bisa kita pelajari ya, dari mereka yang polos, yang mudah memaafkan, yang mudah berinteraksi, rendah hati. Tapi kali ini saya akan membahas satu sifat yang sangat spesifik, yang justru kadang terlewat, yang seharusnya kita sadari. Apa itu? Sebelum ke sana saya akan mengutip apa yang pernah aku terima ya. Ada salah satu guru agung kalau menurut saya. Beliau adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus dalam Kristen. Beliau pernah mengatakan bahwa anak kecil itu adalah justru mereka yang memiliki surga. Sungguh luar biasa, aku mencermati hal itu sejak lama. Kenapa kok anak kecil yang justru menjadi pemilik surga? Lama aku merenung dan saya mendapat jawaban seperti ini. Mungkin teman-teman nanti bisa sharing juga ya, apakah apa yang aku terima itu bisa juga diterima oleh teman-teman semua. Begini teman-teman, sebelum kita mengarah ke sana, kita akan menyamakan persepsi dulu. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan surga? Atau apa sih yang disebut dengan neraka? Dari berbagai macam deskripsi penggambaran tentang surga atau neraka, semuanya bermuara pada satu hal, bahwa surga dan neraka itu hanyalah soal rasa. Jadi apa yang kita rasakan, itulah sebetulnya surga atau neraka. Kalau kita mengkaji tentang pola rasa atau perasaan, ada dua lah, yang perasaan yang senantiasa kita alami. Saya akan mengkategorikan perasaan itu dengan dua. Saya tidak mau menggunakan istilah positif atau negatif, karena menurut aku positif dan negatif itu baik. Jadi aku akan mengkategorikan perasaan itu menjadi satu, perasaan yang memberdayakan, kedua, perasaan yang tidak memberdayakan. Perasaan yang memberdayakan itu seperti gembira, senang, damai sejahtera, sukacita, bahagia. Itu adalah perasaan yang membahagiakan, perasaan yang memberdayakan. Sedangkan perasaan yang tidak memberdayakan itu sebaliknya, yaitu perasaan sedih, kecewa, menyesal, gelisah, marah, susah, stres, dan yang lain sebagainya. Nah, pertanyaannya,
Kenapa kok anak-anak itu seringkali, bahkan selalu, mereka selalu berada pada perasaan yang memberdayakan? Setelah aku cermati, setelah aku renungkan, aku mendapat jawaban seperti ini, teman-teman. Anak-anak bisa senantiasa merasakan perasaan yang memberdayakan. Kalau dalam istilah Yesus tadi adalah surga, adalah karena anak kecil itu selalu berada di saat ini. Anak kecil selalu hadir di momen ini. Mari kita cek perasaan kita. Coba kita cermati ketika perasaan kita sedang mengalami perasaan gelisah, sedih, jengkel, kecewa. Kita amati ya teman-teman. Pada saat kita merasakan perasaan seperti ini, pikiran kita mesti dan pasti berada di masa lalu. Kita samakan persepsi dulu tentang masa lalu. Masa lalu adalah peristiwa, bisa 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, bahkan 5 menit yang lalu pun merupakan masa lalu. Sedangkan masa depan adalah waktu 5 menit ke depan, mungkin 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun ke depan. Kita cermati teman-teman. Ketika perasaan kita tidak enak, merasakan perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan, kita cermati, pikiran kita pasti sedang berada di masa lalu. Karena menurut aku, pada di hari ini, saat ini, itu tidak ada penderitaan. Penderitaan itu hanya ada kalau tidak di masa lalu atau di masa depan. Kita cermati lagi, bagaimana penderitaan yang berada di masa depan. Coba kembali kita amati pikiran kita. Kalau pikiran kita sedang mengalami perasaan gelisah, takut, khawatir, dan segala perasaan yang sejenis, bisa dipastikan kalau pikiran kita saat itu sedang berada di masa depan. Apalagi saat ini kita mendengar berita bahwa 2023 akan terjadi krisis, resesi, dan sebagainya. Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kalian? Kalian pasti akan merasakan takut, khawatir, gelisah. Sedangkan surga itu ada di saat ini. Di saat inilah ada kebahagiaan, ada sukacita dan damai sejahtera. Ini ternyata yang selalu dialami oleh anak-anak. Anak-anak tidak peduli tentang masa lalu. Dia juga tidak peduli tentang masa depan. Yang mereka tahu adalah hidup ini adalah saat ini. Bukankah itu merupakan perilaku atau sikap meditatif, teman-teman? Apa atau sikap meditatif? Adalah sikap, adalah perilaku, adalah karakter, adalah tujuan bahwa kita merasakan momen saat ini. Makanya kalau dalam setiap meditasi kita selalu diajari untuk merasakan nafas. Kenapa nafas? Karena nafas ini yang terjadi pada saat ini. Kita tidak bisa merasakan nafas di 1 jam yang lalu. Bagaimana rasanya tadi kita bernafas di 1 jam yang lalu, atau kita merasakan nafas 1 jam yang akan datang. Nafas hanya bisa kita rasakan di momen ini, saat ini. Itulah kenapa para guru spiritual selalu menganjurkan atau mengajari perilaku meditatif. Tujuannya untuk apa? Agar pikiran kita tertuju di momen saat ini. Karena pikiran yang melalang buana ke masa lalu atau mengembara ke masa depan, itu hanya akan menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak memberdayakan. Pikiran-pikiran yang senantiasa meloncat kalau enggak ke masa lalu, ke masa depan, itulah yang membuat perasaan kita senantiasa berubah-ubah. Kita cermati saja. Bukankah kita setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi pada malam hari,
Pikiran kita selalu tidak sinkron dengan apa yang kita lakukan pada saat itu. Ketika kita bangun tidur, pikiran kita sudah mengembara. Nanti saya mau di jalan seperti ini, seperti ini. Ketika kita sedang mandi, pikiran kita justru mengembara ke tempat kerjaan. Ketika kita berada di perjalanan, pikiran kita justru melayang lagi ke rumah. Oh, tadi harusnya aku melakukan ini ya, melakukan ini. Ketika kita sudah berada di tempat kerjaan, justru pikiran kita berlari ke rumah. Tadi aku seperti ini ya, tadi kompornya sudah aku matiin belum ya? Tadi listriknya sudah aku matiin atau belum? Lihat teman-teman, kita senantiasa dikecoh oleh pikiran. Pikiran itulah yang membuat kita tidak merasakan surga atau tidak merasakan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Sekali lagi teman-teman, ini pelajaran yang aku terima justru ketika aku mengamati perilaku anak-anak. Anak-anak begitu riang, gembira, begitu bahagia. Ketika orang tuanya stres memikirkan besok makan apa, besok seperti apa. Ketika orang tuanya merasakan masa lalunya, kesedihan, kekecewaan, anak-anak tidak, teman-teman. Anak-anak tetap berada di saat ini. Pikiran mereka tertuju di saat ini. Itulah sebabnya mereka senantiasa riang gembira, senantiasa berbahagia, senantiasa bersukacita, dan ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Sehingga dari sini aku menjadi paham, oh ini yang dimaksud ketika anak-anak itu adalah pemilik surga. Karena anak-anak inilah sebenarnya yang senantiasa memiliki perasaan riang, sukacita, dan gembira. Bagaimana menurut teman-teman? Mari kita renungkan bersama. Sudah saatnya kita sebagai orang tua, sebagai orang yang dewasa yang menganggap diri kita pintar, yang menganggap diri kita lebih dewasa, ternyata di dalam momen-momen tertentu justru kita harus belajar pada anak kecil. Anak kecil itulah sang pewaris surga. Oke teman-teman, mungkin ini yang bisa aku bagikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah komen di channel aku. Dan bila dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, silakan teman-teman bisa men-share kepada teman-teman kalian agar ya kita paling tidak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Oke teman-teman, nantikan video saya berikutnya. Salam.